Hidup dalam hal mengikuti Yesus itu tidak gampang. Ketika banyak orang berpikir di hari-hari yang terakhir ini bahwa mengikuti Yesus itu adalah hal yang mudah, untuk melakukan satu perintahnya ini pun begitu sulit. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apakah kita sudah melakukan ini dalam hidup? Kalau belum, jangan kita menyebut diri kita Kristen. Kita sebagai orang-orang yang merasa besar, merasa hebat, kita ingin dilayani. Bahkan para hamba Tuhan pun, sekalipun ia mengaku melayani Allah, dia pun ingin dilayani. Kalau ada yang seperti itu, lalu menyebut dirinya sebagai orang yang mengabdi kepada Kristus, maka Kristus yang engkau kenal itu adalah Kristus yang palsu. Sekalipun saya demikian, maka saya tidak layak disebut pelayan Allah. Di zaman akhir ini akan banyak hal yang menyerupai dengan Kristus, tetapi tidak hidup seperti Kristus. Jika engkau meniru Kristus, engkau akan dipuji dunia, tapi kalau kamu ingin menjadi seperti Kristus, kamu akan dibenci oleh dunia. Dan hal inilah yang bertolak belakang, bahkan dengan orang yang menyebut dirinya pelayan Tuhan sekalipun. Banyak orang mengaku dia mengikut Allah, banyak orang mengaku dia mengikut Kristus. Ia ingin menikmati apa yang dianugerahkan oleh Kristus, tapi ia tidak ingin melalui apa yang Kristus mau dan sukai. Dalam hal apa? Kekayaan yang terbesar yang oleh karenanya kamu menjadi kaya, yaitu apa? Hikmat yang terpenting. Banyak orang, aku diberkati, aku dikasih oleh Tuhan. Kenapa aku diberkati? Aku diberikan ini sama Tuhan, aku diizinkan ini, aku memperoleh ini, keluarga aku berlimpah-limpah dan segala macam. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi kalau engkau berpikir bahwa itulah yang terpenting untuk menjadi Kristen, engkau melupakan apa hal yang menjadi Kristen. Kita melupakan apa poin yang terpenting menjadi Kristen itu. Sebab apa? Rasul Paulus mengatakan, pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi dunia, maka apa yang paling bodoh bagi dunia itulah kekayaanmu. Yaitu apa? Pemberitaan Injil. Dan pemberitaan Injil bukan hanya sekedar berkata-kata seperti yang saya lakukan di depan Anda, tapi pemberitaan Injil adalah bagaimana kita menghidupi, sebab ada tertulis, bukankah kamu dipanggil menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Kristus bukan untuk menikmati apa yang Kristus berikan kepada manusia, tapi menjadi serupa dengan Kristus adalah hidup seperti Kristus itu. Dan apakah kita pernah menyadari bagaimana hidup seperti Kristus itu? Dalam hal bersatu dengan Dia, sebab ada tertulis, kalau kita dibaptiskan dengan Dia, maka kita menjadi satu dengan Dia. Bagi setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang mengaku bahwa ia telah bersatu dengan Kristus. Dan sekarang perlihatkanlah apa makna baptisan itu bagi kita. Apakah kita sudah hidup seperti Kristus hidup? Sebab dalam konteks lain Kristus berkata, jikalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Apakah Anda pikir ketika Kristus mengalahkan kematian, ketika ia bangkit dari kematian, ketika ia mengalahkan kematian yang adalah ketakutan terbesar umat manusia, apakah Anda berpikir dia menghadiahkan hidup itu begitu saja tanpa apapun yang dia alami demi memperoleh semuanya itu? Dengan kerendahan hatinya ia dengan rela naik ke atas kayu salib melalui jalan penderitaan itu, agar di balik penderitaan itu dia memberikan belas kasihan yang besar kepada dunia. Melalui penderitaan yang dia alami itu, dia berkenan memasuki kematian. Dan bagaimana cara ia memasuki kematian itu? Melalui penderitaan yang pada puncaknya ia mati di kayu salib.
Artinya ketika kemuliaan itu diberikan oleh Bapaknya kepada ia, dan ia diberikan segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga, sebagaimana sabdanya dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Itu bukan tanpa proses, bahkan di dalam Kristus itu sendiri. Jadi kalau kau menjadi orang Kristen, ingin hidup memperoleh berkat-berkat yang dari Kristus, tapi tidak mau menerima pondasi dari berkat itu, kamu tidak kenal Dia. Apa pondasinya? Kalau Kristus menganugerahkan kehidupan melalui kematiannya, maka kamu pun harus mati terhadap dirimu, agar kamu bisa hidup sebagaimana Dia hidup. Kalau Ia bisa memberikan kamu hidup melalui penderitaan Dia di Kalvari, maka kamu pun demi hidup itu harus menderita bersama Dia. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa engkau tidak hanya diberikan anugerah untuk percaya kepada Dia, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Teologi yang seperti ini dianggap sampah bagi orang-orang yang akan binasa. Dunia ini berkata dalam teologi yang liar, mereka berkata apa? Orang Kristen tidak perlu menderita. Kenapa? Yesus sudah menggantikan penderitaan kita. Kita harus enak-enak. Bukankah Dia Bapak kita? Dan Dia adalah pengantara kita? Kalau Dia Bapak kita, maka kita akan hidup seperti Bapak kasih saya apa, maka Bapak saya kasih. Kita tidak perlu mengalami penderitaan Kristus. Karena Kristus sudah menyelesaikan, sudah selesai. Yang selesai itu Kristus, bukan kamu dan saya. Ketika Kristus mengatakan sudah selesai, artinya anugerah, surat hutang, di mana kita berhutang kasih kepada Allah karena kita berdosa, tapi Ia menjadi taat sempurna di dalam kasihnya kepada Bapaknya, maka hutang kita yang adalah kasih kepada Allah dilunasi oleh Dia melalui ketaatannya yang sempurna sebagai kasihnya kepada Bapaknya. Tapi masalahnya, apakah kita menerima pelunasan itu? Kristus sudah selesai, apakah kita sudah selesai? Belum. Dan cara Allah menilai saya dan masing-masing orang di sini itu berbeda-beda. Tidak sama. Oleh karena itu, di dalam hidup kekristenan kita, di dalam hidup seperti yang Kristus mau itu, apakah kita sedang berjuang memperoleh dan mendapatkan hikmat itu? Tidak mudah mendapatkan hikmat. Menjadi pengikut Yesus, kemudian aku dibaptis, aku hidup begitu saja, lalu aku selamat. Tidak segampang itu. Sebab lebih mudah bagi seekor unta masuk ke lubang jarum. Jalan itu sempit. Jangan Anda pikir jalan itu luas. Itu sempit. Agar kita sadar bahwa hal yang mengikut Kristus, kalau kerajaannya itu diberikan, kalau Kristus memberikan hidup melalui penderitaannya sebagai yang utama dari semua yang tercipta, kalau Ia saja yang berdaulat atas segala sesuatu dalam inkarnasinya, ketika Ia dilapisi di dalam daging, dan di dalam daging, di dalam tubuhnya itu Ia mengalami penderitaan agar Ia bisa memperoleh kemenangan yang termulia dari segala sesuatu, maka kita pun yang menyebut diri kita sebagai pengikut dan bahkan muridnya Dia demi kemuliaan yang sama, bukankah kita harus mengalami semua apa juga yang Dia alami itu? Bukankah kita satu dengan Kristus? Bukankah kita satu tubuh? Dan bukankah kita adalah tubuhnya Kristus? Kalau tubuh Kristus dicabik-cabik, maka kamu yang mengaku tubuh Kristus harus dicabik seperti Dia. Apakah Anda mau? Apakah Anda mau mengalami semua ini? Belum tentu. Anda bisa mengatakan hari ini aku mau seperti itu, tapi ketika dihadapkan pada penganiayaan, belum tentu bisa bertahan. Oleh karena itu bagaimana caranya bertahan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Apa yang pertama sekali itu harus dibuka dengan pertanyaan, apa tujuanmu menjadi seorang Kristen? Apa yang kau inginkan menjadi seorang Kristen?
Apa yang kau mau mengikut dia? Ada orang menjadi ikut Yesus dalam maksudnya yang licik. Ada orang mengikut Yesus dalam maksudnya yang sungguh-sungguh mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah, yang dengan demikian di dalam cerminan itu maka ia menyerahkan dirinya di dalam kedaulatan Kristus. Tapi ada orang yang ikut Yesus dalam maksud yang licik, seperti Adam. Dosa itu, akar dari dosa itu apa? Ketakutan. Ketakutanlah yang membuat kita berdosa. Ketakutanlah yang memancing semua dosa itu. Ketakutan Adam lah dan Hawa lah, bahwa mereka tidak akan menjadi seperti Allah, tidak akan menjadi seperti Allah. Maka mereka memakan buah pengetahuan itu. Dan ketika mereka takut, Tuhan mencari mereka, di manakah engkau? Dan di dalam ketakutan itu, Adam mencari daun-daunan pohon untuk menutupi dosanya sendiri. Ketakutan dialah yang membuat dia berdosa. Makanya dalam surat Rasul Yohanes yang pertama mengatakan, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Jadi kalau kamu takut, kamu gak mengasihi Allah. Imanmu, sekalipun kamu bernyanyi di sini, menari-nari dimanapun, kalau kamu masih takut pada kematian, takut pada sakit penyakit, takut pada kemiskinan, imanmu masih palsu. Imanmu belum benar. Kalau kamu masih takut 3 hal itu, kamu takut miskin, kamu takut menderita, kamu takut sengsara, kamu takut mati, imanmu masih palsu. Itu yang harus kamu buang dari dirimu. Kamu merasa, banyak orang merasa mengatakan aku sudah mengikut Kristus. Belum tentu. Sebab banyak yang palsu. Banyak yang Rasul Yohanes bilang apa? Memang mereka terlihat sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh demikian. Mereka mengatakan dirinya pengikut Kristus, tapi diperhadapkan pada pemurnian iman, mereka tidak tahan, keluar tinggalkan Kristus. Imannya palsu. Mengapa ada iman yang palsu? Karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Iman, pengharapan dan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia mengatakan, oleh karena kasihlah kita beriman kepada Allah. Karena saya mengasihi Allah lah, maka saya mempercayakan diri saya kepada Dia. Karena saya mengasihi Kristus lah, maka saya beriman akan hidup yang akan datang. Karena saya mengasihi Dia lah, maka saya tidak takut apapun demi Dia yang menghidupkan. Dan di dalam iman itu maka pengharapan itu bisa timbul. Jadi kalau imanmu masih palsu, artinya kamu tidak mengasihi Allah, saya tidak mengasihi Allah, maka saya dan kamu pun akan dibinasakan. Sebab kalau kita tidak mengasihi Allah, maka kita tidak berkenan di dalam upah kerajaan itu. Sebab hukum yang terbesar adalah kasih Allahmu dan sesamamu. Saya sudah mengasihi Tuhan, apa buktinya engkau mengasihi Allah? Simple. Look at yourself. Tidak usah nilai orang, nilai dirimu dulu. Aduh, apa yang paling kutakuti? Karena kasih yang sempurnalah di dalam Paulus yang membuat ia beriman dan rela mati demi iman. Karena kasih yang sempurnalah dari Petrus sehingga ia rela disalib terbalik di Roma. Karena kasih yang sempurnalah dari Markus, ia rela diseret kuda di Alexandria. Karena kasih yang sempurnalah dari Ignatius, dia rela dimakan oleh singa. Karena kasih yang sempurna dari Andreas, membuat dia rela menderita. Karena kasih yang sempurnalah oleh Yohanes, maka ia rela digoreng oleh minyak panas. Kasihnya begitu sempurna di dalam Kristus, sehingga kasihnya itu membuahkan iman. Karena mereka percaya dan mereka melihat bahwa Tuhanku telah menang atas kematian. Maka mengapa aku harus takut pada kematian itu?
Sakit penyakit berujung kepada kematian. Penderitaan berujung kepada kematian. Ketakutan umat manusia yang terbesar di semesta ini, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun engkau berada, dari kau Batak, kau Chinese, kamu apapun itu, ketakutan terbesar manusia hanya satu, kematian. Sehingga orang berusaha untuk tidak mati, kan? Betul? Cari makan banyak-banyak demi perut, memperjuangkan hidupnya. Kamu makan banyak, nanti kamu mati loh. Jadi yang diinginkan manusia adalah hidup, yang ditakutkan adalah kematian. Bagi orang-orang yang sangat kaya, ketika dia ada rematik, asam urat, pergi ke luar negeri. Agar tidak terlihat tua, tarik benang buat ibu-ibu. Dan anak muda pun diet, berusaha mati-matian demi hidup yang ideal. Ada tuh di TikTok saya lihat, ada orang anak muda, dia buat teknologi apa, makan semua organik agar terlihat 40 tahun lebih muda. Padahal samanya tuanya. Tak ada bedanya. Ya mungkin menghibur dirinya, ya. Jadi yang diinginkan manusia adalah hidup, yang ditakutkan adalah kematian itu. Maka percayakanlah jiwamu kepada Dia sebagai satu-satunya di dalam sejarah dunia ini yang telah menaklukkan kematian itu melalui kebangkitannya, yang dengan demikian Ia bisa memberikan hidup, yaitu Yesus Kristus itu. Tapi bukan hanya sekedar pengetahuan akan itu, mutlak dan absolut Dialah jawaban atas ketakutan terbesar orang di dunia. Kalau ketakutan manusia adalah kematian, maka datangilah Dia yang telah menginjak-injak kematian melalui kebangkitannya. Dan kalau yang diinginkan engkau adalah hidup, datanglah kepada Dia yang berkata, namun lihatlah aku telah mati, namun lihatlah aku telah hidup kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Kalau itu keinginanmu, Kristus itu satu-satunya jawaban. Tetapi bagaimana mengikut Dia itu yang belum tentu semua orang bisa. Karena Kristus dianugerahi, ditumpahkan bagi dunia dalam rahmat-Nya. Tapi belum tentu dunia itu mau memberi. Iman itu adalah tangan rohani untuk menyambut belas kasih-Nya Dia itu. Apakah kamu dan saya beriman? Kalau kamu dan saya masih takut, tidak ada iman. Sebab kalau kita mengasihi Dia, kita akan percaya kepada sabdanya, jangan takut. Apakah jangan takut itu di situ bermakna jangan takut makan, jangan takut apa? Enggak begitu, enggak. Memang betul jangan takut makan, karena apa? Tuhan akan menyediakan itu pasti. Tapi jangan takut di sini apa? Jangan takut kepada hal yang paling ditakuti, yaitu kematian. Jadi kalau kamu masih takut kepada semuanya itu, kamu masih takut kepada sakit, penyakit, masih takut kepada kesengsaraan itu, berarti kamu tidak mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Dia tidak berkenan dalam kerajaan-Nya. Inilah yang sulit bagi kita Bapak Ibu untuk dilakukan, dan anak-anak muda. Banyak dari kita berusaha menghindar dari penderitaan, kan? Betul enggak? Betul. Aduh, saya nggak mau menderita, saya mau enak-enak aja. Tapi kenapa Rasul Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku. Ada dia orang di sini suka dalam kelemahan? Enggak, semua pengen kuat. Tabung banyak uang, curi, korupsi, tipu sana sini demi uang agar dia kuat. Dia bunuh orang lain yang mengganggu maksudnya yang jahat agar dia kuat. Jadi orang di dunia ini dalam hikmat dan di dalam tutupan dosa kita yang teramat besar, semua orang pengen kuat. Tapi kenapa Paulus sampai mengatakan, aku lebih suka dalam kelemahanku. Karena Dia melihat apa yang saya dan kamu tidak lihat. Apa yang Dia lihat? Kasih karunia.
Jadi kalau kamu masih hidup menurut kemauanmu, kalau kita masih hidup menurut kekuatan kita masih membanggakan apa yang kita genggam, kita masih mengandalkan apa yang kita pikirkan, kita mengandalkan kepintaran kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kebijaksanaan kita mengandalkan kekayaan kita nggak akan pernah diterima oleh Dia. Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau imanmu enggak seperti anak kecil ini, engkau tak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil di situ dalam bahasa aslinya disebut dengan infant. Itu artinya bayi. Bayi itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau bayi lahir, ibunya mau bedakin di muka, di kaki, di mana terserah ibunya. Tapi bagaimanapun ibunya melakukan itu demi yang terbaik buat bayi itu. Maka manusia pun harus jadi seperti bayi itu. Apapun yang Tuhan tampar, Tuhan ambil, Tuhan tambah dan lain sebagainya. Ikutilah itu. Karena Tuhan tidak pernah peduli keuntunganmu. Dia hanya peduli keselamatanmu. Tapi banyak dari kita yang tidak mau seperti bayi ini. Kita merasa, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku udah begini. Pilihlah mana yang baik Tuhan. Jadi kau ngatur Tuhan jadi babumu. A, B, C, D, E. Ini Tuhan semua yang sedang kurencanakan. Pilihlah Tuhan mana yang terbaik. Itu namanya bukan berserah. Memanfaatkan. Berserah itu benar-benar Tuhan aku harus bagaimana. Aku nggak tahu ini bagaimana. Itu yang dimaksud dengan berserah. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun kita kepada keselamatan yang di dalam Dia. Tetapi sering sekali, dan ini fakta, sering sekali keberserahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kesulitan. Itu pasti. Inilah yang membuat orang tidak mau berserah kepada Allah. Kenapa? Karena keberserahan Pauluslah yang membuat matanya buta. Keberserahan Petruslah sehingga dia diserahkan di Roma. Keberserahan Yohaneslah membuat dia diasingkan ke Pulau Patmos. Keberserahan Daniel lah membuat dia dibuang ke kandang singa. Keberserahan Yusuflah dia dijual saudaranya. Keberserahan Maria lah dia pergi ke Mesir. Keberserahan Kristuslah membuat dia dihina. Berserah kepada Allah itu enggak enak. Dan dunia menipu kita mengatakan, tidak usah berserah kepada Tuhan. Karena nggak enak. Sehingga kita merevisi keberserahan itu dengan artian apa? Kita melakukan, kita menulis apa yang menjadi draft kita dan kita menyerahkan itu kepada Allah. Itu bukan berserah. Dan untuk bisa berserah kepada Allah, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kamu masih mengandalkan dirimu, masih mengandalkan kekuatanmu, Roh Allah gak akan bekerja dalam kamu. Kalau ego kita masih tinggi, Roh Kudus gak akan bekerja. Roh Kudus mundur dari Saul karena Saul merasa pintar, merasa hebat. Maka Roh Allah mundur dari dia. Kamu harus benar-benar, meskipun engkau bisa melakukan segala sesuatu, kamu harus benar-benar seperti anak bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Agar dia yang melakukan itu buat kita. Untuk pertobatan, kesembuhan batin. Kesembuhan batin itu jauh lebih penting daripada kesembuhan daging. Ketika orang kena asam lambung, orang kena keriput kulitnya, kena luka bakar, dia boro-boro langsung ke rumah sakit beli salep terbaik apa untuk obati kulitnya. Tapi pernahkah kita berusaha mengobati batin kita yang rusak itu? Apakah kita pernah mengejar ini? Sakit kepala beli bodrek. Sakit mata beli obat tetes. Buru-buru. Sampai sering cek gula darah, kolesterol, apa segala macam. Biar dia peduli sekali dengan tubuhnya. Padahal tubuhnya akan binasa. Tapi ia tidak pernah peduli kepada kesehatan batinnya yang tidak akan pernah binasa. Disinilah dunia menipumu dan saya. Dunia berkata, oh hidupilah hidupmu sekarang.
Jadilah sehat. Makan makanan sereal apa segala macam. Tidak perlu. Urusan batinmu tidak perlu. Padahal kerusakan batinlah yang membuat tubuh ini rusak. Karena kita berpisah dari Allah itulah. Maka hidupnya Allah itu tidak lagi menopang hidup kita. Maka ketika hidup kita tidak dapat lagi menopang tubuh kita. Maka tubuh kita semakin lama semakin menua dan mati. Masalah batinlah yang mendahului masalah jasmani. Bukan jasmani yang mempengaruhi batin. Bukan. Batin yang mempengaruhi jasmani. Makanya dalam hikmat Amsal 4 ayat 23 berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang tidak punya tangan, nggak punya kaki, bisa tetap hidup bagi Allah. Tapi kalau orang nggak ada rohnya, tubuhnya itu membusuk di makan belatung, nggak berguna. Artinya apa? Yang terpenting adalah kesembuhan batin. Apakah kita pernah mengejar ini? Apakah kita pernah meminta? Semua hati yang tidak murni, kepalsuan iman, kepalsuan kita mengikut Kristus itu harus benar-benar kita sadari. Apakah tujuanku mengikut Engkau ya anak Daud? Mengapa aku datang ke pelataranmu? Apakah yang ku kejar dengan berseru di dalam namamu itu? Apakah aku sedang menjadi licik, menggunakan engkau untuk melindungi di dalam tujuanku sendiri, bukan dalam tujuanmu seperti Adam? Adam mengambil daun pohon ara untuk menutupi kemaluannya, untuk tujuan dirinya sendiri di dalam ketakutannya. Apakah kita mengikut Allah itu karena kita takut lalu memanfaatkan dia untuk tujuan diri kita sendiri? Kalau begitu batinmu dan saya rusak. Itu perlu dipulihkan. Dan memulihkan itu gak gampang. Pelepasan gak cukup. Itu proses yang panjang. Dan prosesnya hanya satu. Penderitaan. Karena di dalam penderitaan itulah air mata yang dari hati diluruhkan untuk membersihkan jiwa manusia dan menyadari kelemahan-kelemahan kita. Cuma banyak manusia tidak mau menerima ini. Karena mereka tidak mau. Padahal hal yang terpenting dalam hal mengikut Kristus adalah iman yang murni itu. Kalau kita diselamatkan oleh iman, maka bukankah kita seharusnya mengejar iman yang lebih berkualitas? Bukankah iman yang berkualitas itu yang kita kejar? Karena kita selamat oleh karenanya. Dan masalahnya, apakah kita mengusahakan ini? Atau kita hanya memanfaatkan dia? Memanfaatkan Kristus demi tujuan-tujuan kita? Membawa dia, mengadu kepada dia agar ia dengan murah hati memberikan kepada kita. Tapi kita tidak punya maksud yang setia dan tulus dalam mengikut dia. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang mengerumuni Kristus ketika ia bermujizat 5 roti? 5 roti atau 5 ikan? 5 roti dan 2 ikan. Apa bedanya? Beda pengikut, beda murid loh. Pengikut itu yang pengen senang-senang. Murid itu yang mau dipoles. Apakah engkau murid? Apakah engkau pengikut? Enggak usah jawab, tanya hatimu. Oh, semua orang bisa melindungi diri toh. Bahkan menangis-nangis juga bisa. Tapi yang tahu kepalsuan saya dan kemurnian saya hanya saya dan Tuhan. Bahkan saya pun kadang tidak tahu. Tuhan yang harus bantu sadarkan. Elia, you palsu. Elia, you licik. Hanya Tuhan yang bisa memberitahu itu kepada saya. Dan kalau saya tidak minta Tuhan tunjukkan itu, tidak akan ada itu. Nah, pernahkah kita meminta hal itu? Maka penting bagi kita untuk menyadari tingkah laku kita dalam hidup ini sebagai orang-orang yang berdosa, yang perlu untuk dikasihani oleh Tuhan. Enggak ada nikmat, tidak ada karunia yang terbesar daripada Tuhan kita selain daripada pengampunan dosa dan kesembuhan batin. Tujuan dari semua ibadah orang Kristen hanya satu, kemurnian batinmu.
Kamu menyanyi di sini, kamu melompat di sana, kamu berdoa bagaimanapun juga. Itu bukan sekedar ritual untuk menyenangkan dia tanpa perubahan di dalam dirimu. Karena dia tidak perlu pujianmu, dia perlu perubahanmu. Dia nggak pengen kamu sampai berkubu-kubu, berbui-bui. Tapi diri tidak berubah, dia nggak suka itu. Karena yang paling Tuhan sukai adalah kembalinya orang jahat. Orang jahat itu nggak hanya yang orang korupsi ya, nggak. Yang memanfaatkan Tuhan demi tujuan-tujuan yang terselubung, itu jahat. Ketidakmurnian itu dimiliki oleh semua orang, termasuk saya. Dan itulah perjuangan kita. Menanggalkan dan membersihkan itu. Dan satu-satunya kunci membersihkan ketidakmurnian itu apa? Penderitaan. Penderitaan di sini bukan tentang Anda tidak punya uang. Penderitaan di sini adalah tentang menjadi miskin di hadapan Allah. Menjadi miskin itu apa? Melakukan yang Yesus lakukan. Melihat apa yang Yesus lihat. Menolong siapa yang Yesus tolong. Memberi perhatian kepada yang Yesus perhatikan. Tegas kepada apa Yesus tegas. Menghampiri kepada siapa Tuhan Yesus pergi menghampiri. Itu yang perlu kita lakukan. Yang dengan demikianlah kita menderita bersama dia. Itu yang paling penting. Tuhan gak butuh pujianmu sebab Tuhan menciptakan kamu dan saya bukan untuk muji-muji dia. Enggak. Bukan itu yang terpenting. Karena pujian itu tidak akan berguna. Kalau itu tidak merubah hati saya terhadap Allah. Karena pujian yang sesungguhnya. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12. Persembahanmu yang sesungguhnya adalah. Apa? Apa? Hidupmu. Hiduplah persembahanmu. Hidup yang semakin apa? Hidup yang mengejar yang Tuhan mau. Kalau anak-anak muda di sini yang laki-laki punya pacar ya. Perempuan juga punya pacar. Dia sangat menyayangi kekasihnya ini. Apa yang disukai ceweknya, apa yang disukai cowoknya, wah dikejar, diusahakan semua, bukan? Kalau laki-laki sangat mencintai perempuan, apa yang perempuannya pengen bahkan hujan-hujan dipayungi lah. Dibeli ini, dibeli itu. Wah, luar biasa. Tapi apakah kita pernah mengejar cinta kita kepada Tuhan? Anak-anak muda, pernahkah engkau mencintai Allah sebagaimana engkau mencintai pacarmu itu? Engkau berikan apapun buat pacarmu, engkau berikan apapun buat kekasihmu, tapi apakah kita pernah mengusahakan hal yang sama demi cinta kita kepada Kristus? Sedangkan ia pernah bersabda, jikalau engkau lebih mengasihi saudaramu daripada aku, kau tak layak bagiku. Kalau kita lebih mencintai manusia daripada dia, ketika ia datang dalam pengadilan yang menakutkan itu, dia akan bertanya, aku tidak kenal kau. Pergi kau sama pacarmu. Tidak, aku tidak kenal kau. Secantik apapun pacar kita, seganteng apapun kekasihmu, dia pun akan mati sebagaimana engkau mati. Tapi Kristus telah hidup. Dan hanya dia yang dapat menolong kita sebagaimana yang ia katakan, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Bukankah kita seharusnya lebih banyak berjuang kepada Kristus daripada kepada manusia? Bukankah harusnya begitu? Harusnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Demi bawa pacar ke salon tidak jadi ke gereja. Pacarnya malas. Suaminya tidak mau. Masih ada urusan bisnis. Masih ada urusan ini. Pertobatan pun ditunda. Lalu kita mengatakan haleluya, haleluya. Apa makna haleluyamu itu? Itulah ketidakmurnian. Penuh dengan topeng. Memanfaatkan dia bukan? Licik bukan kita ini? Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bukan harusnya begitu?
Jadi kalau kita sadar bahwa hanya Dia yang dapat menolong kita pada hari pengadilannya, bahwa hanya kasih karunia-Nya yang dapat meluputkan kita dari kematian kekal itu, maka bukankah kita seharusnya menghabiskan waktu ini tidak dalam kesia-siaan, tapi dalam memperjuangkan cinta kita kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bukankah seharusnya seperti itu? Anak-anak muda jangan bilang, aku kan masih muda. Aku belum punya pikiran untuk itu. Aku nikmatin hidup dulu. Tenang. Orang lebih muda dari kamu banyak yang mati. Jangan tunda, sebab ketika kamu mati, selesai. Banyak toh? Jadi jangan bilang, aku masih muda, itu nantilah ketika aku udah umur segini. Ketika kematian menjemput, habis sudah. Tidak ada harapan. Jangan pikir jadi orang Kristen, ketika aku dibaptis aku otomatis selamat. Enggak segampang itu. Enggak gampang. Kamu harus berhadapan dengan raja segala raja. Kamu akan ditanyai banyak hal. Anakku, aku telah menganugerahkan engkau hidup yang sedemikian rupa. Aku telah mencintai engkau dan engkau telah menikmati kasihku di dalam segala sesuatu yang kuberikan bagimu. Tapi apakah usahamu untuk membuktikan cintamu kepadaku? Apakah yang akan kita jawab? Kalau belum ada, daripada kita pelongok-pelongok di hadapan Dia, mulai sekarang usahakan itu. Anak-anak muda tidak boleh tertidur. Fokus kepada usaha yang seperti ini. Karena nggak ada hal yang lebih indah daripada menyenangkan Sang Pencipta. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada bersatu dengan yang menciptakan kita. Gak ada. Anak-anak begitu bersuka cita kalau kembali ke rumahnya, bersatu dengan keluarganya, penuh dengan kehangatan. Itu aja bahagia banget kan? Bapak ibu ketika anaknya pulang, bersatu dalam keluarga, kumpul hangat, bertata krama. Bukankah itu begitu bahagia? Padahal itu ibu dan bapak. Bagaimana persatuan dengan penciptamu sendiri? Itu jauh lebih indah. Tapi hikmat ini jauh terkubur di bawah kuasa dosa yang menyelimuti semua. Dan kalau dosa-dosa ini tidak dibuang-buang, kita gak akan bisa melihat itu. Sebab ada tertulis, hikmat itu tersembunyi jauh di bawah. Oleh karena itu, kejarlah semuanya ini. Hidup dalam perkenan kepada Kristus, itulah yang terpenting. Hidup kaya di dalam iman, miskin di dalam pengakuan kepada Allah. Tetapi dengan demikian kita bisa hidup semakin berkenan kepada Kristus. Itulah yang harus kita cintai sebagai manusia. Usahakanlah semua itu. Pulang dari sini, jangan dulu pikirkan yang lain-lain. Masuk ke kamarmu, tanyakan kepada Tuhan, untuk apakah engkau panggil? Pergunakan aku menurut apa yang kau sukai. Itu yang harus kita minta. Kalau Anda di kantor, di apa, Anda suka sekali kan disuruh-suruh atasanmu dengan harapan kau diberi gaji lebih banyak, ya kan? Pangkatmu dinaikkan, gitu kan? Kalau disuruh buat kopi, printer ini, padahal itu bukan job deskmu, kamu mau rela lakukan itu. Kenapa? Ada yang kau harapkan. Kamu rela melakukan semua itu. Itu untuk manusia kamu melakukan itu. Apalagi untuk Allah. Harusnya lebih bersungguh-sungguh. Tapi semua itu gak akan kita sadari kalau ketidakmurnian itu masih melekat di dalam hati. Jadi kunci mengikut Allah adalah rendahkanlah hatimu seakan-akan engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mengakui dosamu di hadapan Allah agar Ia berkarya dalam hidupmu dan membawa kepada apa yang Dia mau. Ketika kita sudah merendahkan hati, menyadari bahwa hidup ini hanya datang daripada Tuhan dan hanya Dia yang dapat menolong kita, maka yang kedua kita merelakan hati. Merelakan adalah kita memberi diri kepada step dan rela mengalami apapun di dalam proses yang Dia perkenankan. Baru setelah itu kita berserah. Ketika kita berserah menyerahkan hidup ini sebagai bejana yang mau dibentuk oleh Allah, pada akhirnya ketika kita mati dalam keberserahan kita kepada Dia. Bukan kita mati dalam usaha kita yang lari dari tangannya, tapi mati di dalam keberserahan kita, mati terhadap diri kita sendiri, dan kematian kita itu membawa kita hidup seperti Dia telah hidup.
Sampai di sini Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang agung dalam kemuliaan-Mu, kami bersyukur kepadamu ya anak Allah, bahwa Engkau kami izinkan untuk menerima hikmat yang daripada-Mu, bahwa Engkau adalah mutiara yang terpendam di dalam dan di dasar lautan yang dalam. Kami mau nyelam, kami mau menyelami kedalaman-Mu itu. Kami mau mencari Engkau di dalam kedalaman samudera. Maka mampukanlah kami untuk berenang, untuk mencari-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami tidak dapat mengasihi-Mu. Kami tidak dapat mencintai-Mu di dalam apa yang Engkau mau. Padahal Engkau pernah bersabda, jikalau Engkau mengasihiku, Engkau pasti melakukan perintahku. Tuhan, kami menyadari kami sangat bercacat melakukan perintah-perintah-Mu. Kami tidak dapat menyenangkan hati-Mu. Karena hanya dosa di dalam kami. Hanya pelanggaran, kelicikan, kepalsuan, dan ketidakmurnian di dalam diri kami. Dan Engkau juga tahu ya Tuhan, bahwa kami tidak bisa meluputkan diri kami dari hal itu dengan sendirian. Oleh karena itu kami memohon pertolongan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melihat siapa diri kami di hadapan-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengasihi-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat melangkah melakukan yang baik dalam pemandangan mata-Mu. Tolonglah kami agar kami hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Karena enggak ada hal yang lebih menyenangkan selain daripada bersatu dan yang menyenangkan hati-Mu yang menciptakan kami. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hati kami. Hal-hal yang buruk dalam diri kami ini. Murnikanlah kami dan bebaskanlah kami dari semua yang jahat. Agar dengan demikian kami dapat hidup seperti apa yang Kau sukai. Apakah kekayaan kami selain daripada Engkau yang telah bangkit dari mati dan memberikan kami hidup? Sadarkanlah kami ya anak Allah, bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar dari Engkau. Sadarkanlah kami bahwa hidup kami harus kami habiskan untuk Engkau. Dan sadarkanlah kami bahwa hanya Engkau yang dapat menolong kami. Agar kami tidak dibutakan oleh tipuan sejahat dan tipuan dunia ini, menghabiskan banyak waktu dan perhatian kami kepada apa yang fana dan yang akan binasa. Agar kami tidak menghabiskan tenaga kami kepada apa yang sia-sia. Sebab Salomo yang adalah orang terkaya di sepanjang sejarah dunia ini, orang yang begitu berkelimpahan di dalam segala sesuatu, bahkan ia pun pada akhirnya mengatakan semuanya itu sia-sia dan hanya Engkaulah yang berharga. Maka jikalau ia dengan demikian mengatakan hal yang sama, maka di dalam kerendahan hati ini pun kami mau mengatakan bahwa semuanya akan sia-sia ya Tuhan. Oleh karena itu berikanlah kepada kami hati yang mau melekatkan diri kepadamu, yang mau hidup dalam perkenan-Mu dan mencintai Engkau di dalam semua jalan-Mu. Bantulah kami agar kami dapat berserah kepadamu. Bantulah kami agar kami dapat menyerahkan diri kami kepadamu sepenuhnya. Karena Engkau tahu kami tidak mampu. Kami punya kerinduan dan lain sebagainya dalam hidup kami ini. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Sebab apa yang dipandang dunia ini bodoh atas apa yang kami tidak punya. Itu mungkin hanya bagi dunia. Tapi bagi Engkau, Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kedaulatanmu. Engkau punya maksud, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, yang peduli pada keselamatan kami. Dan untuk itulah Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah segala yang memberikan yang terbaik bagi kami. Mampukan kami untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Mampukan kami untuk memperkatakan hal-hal yang tepat mengenai diri-Mu. Gunakanlah hidup kami sebagai alat menjadi kesaksian-Mu. Kasihanilah kami hamba-hamba-Mu yang tak berguna ini. Kasihanilah kami sebagai orang-orang yang berdosa ini. Agar dengan demikian kami menikmati kasih-Mu. Karena tidak ada anugerah yang lebih besar daripada diperkenankannya kembali kami bertemu dengan Engkau di dalam pengampunan yang telah Engkau berikan. Dan untuk itulah kami mengagungkan Engkau ya Tuhan Yesus, Imam besar agung kami yang mengantarai keselamatan kami, dengan Bapa-Mu yang kekal yang mengutus Engkau, yang oleh karena kasih-Nya Engkau diberikan bagi dunia, dan Roh-Mu yang Maha Kudus yang menolong kami, yang menghibur kami dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran yang daripada-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.